Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gerobokan Gokil. Tentunya teman-teman semuanya hari ini baik-baik saja kan? Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sobat semua, dalam video kali ini saya akan mengabarkan bahwa Kosinudin, pengacara yang tompel itu, pasti tahu kan? Dia ini panik apa gimana ya ketika melihat teman-teman Pak Jokowi siap untuk bersaksi di pengadilan dan bahkan menunjukkan ijazah masing-masing. Kini si Kosinudin itu malah mengakui bahwa Pak Jokowi itu ya memang punya ijazah. Kocak kan kalau gini? Artinya apa? Artinya Roy Suryo CS ini dikibulin dong sama Roy Kosinudin. Sementara Roy Suryo CS masih getol menyuarakan ijazah Jokowi palsu. Si pengacara tompel ini terang-terangan menyebut Pak Jokowi punya ijazah. Ya mungkin takut kalau si Kosinudin ini juga dilaporkan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Siap bersaksi, dan saya meyakinkan pada publik ya bahwa saya harus bilang apa ya sebagai seorang muslim, apa saya harus bersaksi gitu ya. Baik. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Yang pertama, sebenarnya ijazah Jokowi itu ada, tapi ingin playing fiktif agar mendapatkan simpati publik, seolah-olah dia dikuyo-kuyo atau bahasa dia ya dia direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Nah, pada saatnya baru dia kasih tahu. Selalu menantang, laporkan saja. Jangan nanti kalau sudah dilaporkan ngomong kriminalisasi, kemudian membangun narasi-narasi ya yang mendiskreditkan polisi, bahwa polisi tidak netral. Per hari ini dan kemarin-kemarin narasi itu dibangun. Jangan begitulah. Biarkan penyidik bekerja. Hukum kita, penyidik kita mempunyai yurisdiksi sendiri, nggak usah bawa-bawa luar negeri, kan begitu. Percaya kepada polisi kita. Ini sudah menjadi sorotan publik. Percaya penyidik itu, Mabes Polri itu, Polda itu tidak akan melakukan blunder. Belasan teman kuliah satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Kaga Mahut angkatan 1980. Belasan teman Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan mereka. Ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Selain ijazah, mereka juga memperlihatkan foto-foto kegiatan bersama Jokowi saat di kampus maupun ketika naik gunung, termasuk juga foto bersama saat wisuda tahun 1985. Mereka memastikan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki ijazah asli. Mengenai rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan, ijazahnya adalah ijazah tanda kelulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. It's clear. Ya, saya ini saksi fakta ya. Saksi fakta artinya yang menyaksikan, bukan sekedar katanya gitu. Saya melihat ya, mendengar, berinteraksi langsung dengan Mas Joko Widodo ya. Ini kan apa ya? Ikut jengkel gitu loh. Ada teman digitukan masa terus diam aja gitu. Kalau Pak Jokowinya sih santai aja gitu. Ngapain sih gitu aja diurusin katanya. Baik, ini kan juga yang dipermasalahkan adalah itu Pak Jokowi pakai kacamata itu ya. Ada dua orang pakai kacamata di gambar ini. Yang paling belakang sama Pak Jokowi. Oke. Baik. Lalu ketika kita berbicara soal ijazah ini juga kan penomoran ijazah yang seringkali dibahas dan dipermasalahkan. Misalnya punya Pak Jokowi itu 11, 20. Kemudian kalau yang lain ada tanda slash-nya, ada menunjukkan inisial rektornya, kemudian ada slash menunjukkan fakultas dan seterusnya. Tapi memang penomoran di ijazah Anda sendiri juga 4 nomor seperti yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang beredar di dunia maya maksud saya?
Sama Pak, persis. Hanya karena kalau di Mayang sebelah kiri kadang-kadang hilang itu. Ya saya sama Pak, persis sama itu. Jadi nggak ada yang berbeda masa penomoran itu. Ya itu kalau misalnya berbeda itu ya kalau di dunia maya seringkali diedit-edit nggak jelas gitu. Oke. Nah tadi seperti juga yang Anda sebut bahwa Pak Jokowi ini kan seringkali diidentikan dengan Heri Mulyono. Mungkin dapat diceritakan kenapa kok bisa sampai akhirnya diidentikan dengan Heri Mulyono ini menurut Anda? Ya saya nggak ngerti juga Mas ya. Ya karena Heri Mulyono dengan Pak Jokowi itu kan dulu sama-sama kerja di Aceh, ya kan. Kemudian lulus bareng, wisuda bareng, saya tahu persis itu. Pak Jokowi dengan Pak Heri Mulyono itu lulusnya bareng. Jadi nggak mungkin nomor mahasiswanya Pak Heri Mulyono diambil oleh Pak Jokowi itu ya. Itu nonsen itu ya, lucu-lucuan aja menurut saya itu. Ya karena Pak Heri Mulyono kan terus kemudian menjadi adik iparnya Pak Jokowi almarhum. Ya betul. Nah itu teman saya juga gitu. Jadi bukan orang siapa-siapa gitu, Mas Aditya. Oke, tadi dan kan semuanya kalau diminta siap saksi. baik, kalau Anda katakan tadi ada sekitar 88 sampai 91 angkatan di tahun 1980-an, 67 masih hidup dan tadi Anda katakan juga siap bersaksi ya bahwa Pak Jokowi memang adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980-an ya. Siap bersaksi dan saya meyakinkan pada publik ya bahwa apa sih? Saya harus bilang apa ya sebagai seorang muslim, apa saya harus bersaksi gitu. Ya. Baik. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak? Oh, pasti Pak. Mas Aditya. Baik. Kita ini teman-temannya masih banyak ya, jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara apa adanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, itu bilang apa? Baik, terima kasih Pak. Masa kita harus disuruh berbohong rame-rame gitu. Ya baik, ya kami sudah mendapatkan poinnya. Sekali lagi terima kasih Pak Mustoha Iskandar atas waktunya telah berdialog bersama kami dan juga meyakinkan bahwa Pak Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan UGM yang masuk tahun 1980 dan lulus di tahun 1985. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Mustoha. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sudah ketebak ya. Jadi mereka sekarang mulai menggiring opini ya bahwa kepolisian tidak netral. Tim forensik kepolisian tidak netral. Jadi mereka mengusulkan untuk memakai tim dari internasional. Ya, ini videonya. Kepala Laboratorium Komputer Forensik Polri. Apa yang dia lakukan? Memanipulasi barang bukti digital. Pendiri AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Kalau laboratorium forensik yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima. Karena berkaca pada kasus Jessica Wongso, kemungkinannya bahwa ahli yang dipilih oleh kepolisian itu akan netral. Tidak ada ya, kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, polisi tetap tends to abuse the evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka. Jadi sebenarnya mereka ini nggak yakin ya akan tuduhannya, itu nggak yakin, dan memang mereka tahu ya sebenarnya tuduhannya itu asal ya. Jadi mereka tahu sebenarnya ijazah Pak Jokowi asli itu tahu, tapi mereka sengaja melakukannya. Ya, di sini sekarang mereka ya mulai menggiring opini agar masyarakat tidak percaya kepada kepolisian, agar masyarakat tidak mempercayai hasil dari penyelidikan polisi. Sebelumnya kan mereka sudah mengatakan ya, jadi tidak hanya kepolisian, bahkan pengadilan pun ya mereka katakan seakan-akan pengadilan sudah diatur ya, oleh Jokowi. Pengadilan sudah akan memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kata mereka ya. Padahal pengadilan belum memutuskan, tapi mereka melakukan itu ya, untuk apa? Agar masyarakat tidak percaya kepada pengadilan ya. Itu tujuan mereka. Mereka sekarang sudah ya, ketakutan sebenarnya, takut untuk ke pengadilan itu takut, makanya mereka menggiring opini agar masyarakat tidak percaya kepada kepolisian, agar masyarakat tidak percaya kepada hasil pengadilan. Itu sebenarnya siasat mereka saja ya. Siasat mereka, karena mereka sekarang sudah panik ya. Panik, mereka sudah merasa bahwa mereka akan kalah di pengadilan. Karena buktinya mereka asal, mereka ngawur ya. Bukti-bukti itu asal sebenarnya ya. Sekedar tuduhan saja ya. Jadi kalau
kita ya, menggunakan akal kita ya, kewarasan kita, nggak akan percaya sama mereka ya. Pasti itu nggak akan percaya. Kalau masih ada yang percaya sama mereka ya kita tunggu aja ya, kita buktikan nanti di pengadilan bagaimana ya, bagaimana hasilnya ya. Itu saja, terima kasih.